Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, meskipun dalam kondisi pandemi. Semoga senantiasa adik-adik sekalian sehat-sehat semuanya. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-7 untuk perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita membahas pertemuan pada hari ini, yaitu pertemuan ke-7, materi ke-7, kita akan flashback dulu ya terkait materi pertemuan minggu lalu mengenai analisis kebutuhan. Nah, masih ingat kan ya terkait materi minggu lalu? Untuk analisis kebutuhan ini digambarkan ke dalam sebuah tabel, di mana tabelnya itu terdiri dari input, stakeholder, sumber daya, ancaman, hingga kontrol. Nah, analisis kebutuhan ini merupakan penjabaran dari suatu entitas sistem. Nah, entitas sistem itu dituliskan secara detailnya itu dalam tabel analisis kebutuhan gitu. Nah, untuk masing-masing entitas sistem ini membutuhkan input, kemudian dilakukan proses dan akan menghasilkan output, di mana nantinya output dari satu entitas sistem ini akan digunakan sebagai input untuk entitas sistem yang lain, begitupun seterusnya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya bagaimana sih cara membuat tabel analisis kebutuhan. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian sudah banyak ya yang memahami atau mengerti bagaimana cara membuat tabel analisis kebutuhan dari masing-masing studi kasusnya. Tapi di sini saya akan coba memberikan gambaran bagaimana sih cara menyusun analisis kebutuhan secara mudah begitu. Barangkali ada dari adik-adik sekalian yang masih bingung gimana sih cara membuat dari tabel analisis kebutuhan tersebut gitu. Nah, untuk entitas sistem itu sebelumnya ya, sebelum kita menggambarkan analisis kebutuhan dari entitas sistem kita, sebaiknya agar lebih mudah itu adik-adik itu membuat diagram alir atau flowchart dari sistem informasi masing-masing kasus dari adik-adik semua begitu. Untuk flowchart kan saya rasa adik-adik sekalian sudah familiar ya. Untuk membuat flowchart itu mulai dari praktikum, kemudian PKL, kemudian PKM juga itu sudah familiar dalam pembuatan flowchart begitu. Jadi saya rasa untuk flowchart ini adik-adik sudah expert ya. Nah, untuk flowchart di sini yang perlu kita gambarkan itu dari awal start, kemudian proses-prosesnya hingga akhir stopnya itu seperti apa atau selesainya. Nah, untuk flowchart kan ada beberapa simbol. Kita gunakan saja simbol proses, yaitu yang biasa digambarkan dengan kotak seperti ini. Sehingga untuk simbol kotak ini di dalamnya kegiatannya menggambarkan aktivitas-aktivitas dari sistem adik-adik itu seperti apa gitu. Nah, misalkan ini untuk sistem portal ya, sistem informasi yang maaf ya banyak iklan. Sistem informasi dari pembekuan wortel ya. Nah, kita coba analisis apa sih tahapan-tahapan prosesnya begitu.
kita petakan dalam sebuah flowchart gitu. Misalkan yang pertama melakukan penyortiran terhadap sayuran wortel, kemudian melakukan pencucian wortel, melakukan pembekuan wortel menjadi bentuk bunga, sampai melakukan pembekuan terhadap irisan wortel tersebut begitu. Nah, dengan flowchart ini nantinya adik-adik itu akan lebih mudah untuk mendefinisikan entitas sistem adik-adik itu ke dalam sebuah tabel analisis kebutuhan dari masing-masing kasus adik-adik sekalian begitu. Nah, tentunya dari flowchart ini itu terlihat untuk masing-masing tahapan prosesnya itu inputnya apa, kemudian nanti dihasilkan output apa yang akan digunakan sebagai input pada proses yang lain begitu. Nah, dari diagram alir tadi ya, kita masukkan ke dalam sebuah tabel analisis kebutuhan. Anggap saja tabel ini masih kosong begitu ya, walaupun ini sudah ada isinya begitu, anggap saja kosong. Nah, tahapan tadi yang ada di flowchart kita masukkan ke dalam kolom proses begitu. Tadi ada 6, kita tuliskan di sini. Kemudian kita bisa analisis dari masing-masing prosesnya untuk mengisi input, stakeholder, sumber daya, ancaman, role, mission, dan objektif, kemudian output hingga kontrolnya itu seperti apa. Nah, misalkan kita ambil contoh untuk yang proses yang pertama, itu melakukan penyortiran terhadap sayuran wortel. Nah, tentunya dalam proses ini kita membutuhkan membutuhkan input. Nah, input di sini adalah sayuran wortel segar, kemudian yang nantinya akan dilakukan proses sortasi sehingga menghasilkan output sayuran wortel yang seragam dan bersih begitu. Nah, tentunya dalam proses ini ada stakeholder yang berperan begitu. Misalkan teknisi, kemudian ada sumber daya apa yang digunakan pada proses ini, kemudian ancamannya apa, tujuannya seperti apa, kemudian kontrol yang dilakukan itu apa agar didapatkan output yang dihasilkan. Nah, untuk output dari tahapan 1 ini akan digunakan sebagai input pada proses selanjutnya gitu. Kita tadi sudah tahu prosesnya apa, inputnya sudah tahu, kira-kira dari sini outputnya itu apa yang kita inginkan begitu kan. Misalkan sayuran wortel yang bersih, kemudian siapa sih stakeholder yang berperan pada proses ini, kemudian sumber dayanya apa, ancamannya apa, tujuannya seperti apa, dan kontrolnya seperti apa. Sama seperti tadi kita coba isi di sini. Kemudian output ini akan digunakan pada input proses pada tahapan yang ketiga. Begitu seterusnya sampai output pada proses yang kelima akan digunakan sebagai input pada proses yang keenam. Nah, begitu seterusnya, misalkan prosesnya ada 100, itu akan nge-link seperti itu ya. Jadi dengan kita membuat diagram alir terlebih dahulu, maka kita akan lebih mudah ketika membuat analisis kebutuhan dari entitas sistem kita gitu. Sampai di sini saya rasa sudah paham ya, dan sudah bisa untuk membuat analisis kebutuhan dari masing-masing case study-nya begitu. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini kita akan membahas terkait diagram use case begitu. Dari pertemuan ini nantinya adik-adik diharapkan mampu membuat diagram use case dari masing-masing studi kasus dari tema adik-adik yang telah dipilih begitu. Nah, dalam bahasa pemodelan itu kita biasanya
sering membuat visualisasi untuk mempermudah dalam pemahamannya. Nah, visualisasi tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, salah satu diagram yang bisa digunakan untuk menggambarkan Unified Modeling Language dari bahasa pemodelan tersebut itu adalah diagram use case. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai diagram use case tersebut. Nah, apa itu diagram use case? Diagram use case itu sebuah diagram yang menggambarkan kegiatan ataupun interaksi yang berkesinambungan antara aktor dan juga sistemnya. Nah, jadi di sini kita akan menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem yang kita desain begitu. Nah, untuk biar ada gambarannya ya, seperti apa itu use case. Nah, ini ilustrasinya untuk diagram use case-nya ya. Nanti kita akan menggunakan simbol-simbol dalam pembuatan diagram use case ini gitu. Nah, simbol-simbol yang ada di diagram use case itu ada 3. Yang pertama aktor, yang kedua use case, yang ketiga relasi. Nah, untuk aktor itu pihak yang mengakses use case. Nah, aktor bisa berupa orang ataupun stakeholder yang menyediakan, menerima informasi dari sistem. Nah, aktor ini biasanya dinamakan dengan kata benda gitu. Dan simbolnya digambarkan dengan simbol orang. Jadi aktor di sini nanti penamaannya di bawah sini diberikan nama. Misalkan siapa sih orang atau stakeholder yang ada pada sistem tersebut. Misalkan peneliti atau mahasiswa atau dosen ataupun yang lainnya. Nah, itu untuk penamaannya kita berikan kata benda gitu. Nah, untuk simbol yang kedua itu ada use case sendiri. Nah, use case ini dinarasikan dengan gambaran elips horizontal. Nah, untuk use case ini dinamakan dengan kata kerja. Kalau tadi kan untuk aktor itu kata benda. Nah, kalau untuk use case ini kata kerja. Berarti jika dilihat dari tabel analisis kebutuhan yang sudah adik-adik lihat untuk use case ini bisa dilihat pada kolom proses begitu. Nah, untuk penulisan kata dalam use case ini bisa dari beberapa kata, tidak hanya satu kata gitu. Misalkan memotong wortel, mencelupkan wortel ke dalam larutan edible coating, misalkan seperti itu. Nah, ada sebuah catatan dalam membuat use case ini. Kita tidak boleh membuat 2 use case dengan nama yang sama, sehingga untuk penulisan use case ini harus lebih spesifik. Misalkan untuk sistem kita itu ada beberapa use case dengan nama yang sama, misalkan melakukan aktivitas yang sama, melakukan sortasi begitu ya. Nah, tentunya di sini kita harus spesifikkan karena ada beberapa sortasi yang kita lakukan. Misalkan yang pertama kita melakukan sortasi wortel, kemudian yang kedua melakukan sortasi apa begitu. Jadi lebih detail sehingga tidak akan ada use case, 2 use case yang memiliki nama yang sama dalam sistem yang kita bangun nantinya gitu. Nah, untuk yang terakhir itu selain aktor kemudian use case, ini kita ada relasi. Nah, apa itu relasi?
relasi itu penghubung antar use case dengan aktor. Jadi aktor dan use case ini kita hubungkan dengan sebuah simbol yang dinamakan relasi begitu. Nah, aktor itu tidak harus berinteraksi dengan satu use case. Jadi aktor bisa berinteraksi dengan banyak use case begitu, memungkinkan untuk melakukan interaksi terhadap beberapa use case, tidak hanya pada satu use case saja. Begitu pula untuk use case itu dapat berinteraksi dengan banyak aktor. Jadi yang perlu dicatat terkait relasi ini, satu aktor bisa berinteraksi terhadap beberapa use case, begitu pula satu use case bisa berinteraksi dengan banyak aktor begitu. Nah, untuk relasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu asosiasi, kemudian generalisasi, yang ketiga ada include, dan yang terakhir ada extend. Nah, apa itu asosiasi, apa itu generalisasi, apa itu include, apa itu extend? Kita akan bahas masing-masingnya begitu, dan nanti akan diberikan contoh sehingga adik-adik itu bisa memahami masing-masing dari tipe relasi ini gitu. Nah, asosiasi ini merupakan gambaran yang menghubungkan interaksi antara aktor dan use case. Nah, biasanya itu dihubungkan dengan garis tanpa panah gitu. Nah, contohnya ini ada aktor, misalkan ini mahasiswa begitu ya. Ketika mahasiswa ingin saya ulangi ya, untuk asosiasi contohnya ketika ada aktornya di sini misalkan mahasiswa ya. Nah, mahasiswa ketika dia akan membuat email unsur, berarti dia harus melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, yang menghubungkan antara aktor ini atau mahasiswa ini dengan aktivitas yang dilakukan ini berupa panah tanpa anak panah ya, tanpa hanya garis ya, garis tanpa anak panah. Nah, inilah yang disebut dengan asosiasi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah generalisasi. Nah, generalisasi ini adalah relasi yang menghubungkan antara use case umum ataupun induknya dengan use case yang lebih spesifik ataupun anaknya begitu. Nah, untuk yang asosiasi tadi hanya garis yang tidak ada anak panahnya, sedangkan untuk generalisasi ini garis yang memiliki anak panah begitu. Nah, untuk gambarannya ini misalkan ada aktornya di sini adalah pelanggan, use case-nya adalah melakukan pembayaran, kemudian dihubungkan dengan asosiasi ya berupa garis lurus, kemudian dari aktivitas atau use case ini sebagai use case induk yang memiliki use case anak ya, itu berupa pembayaran secara kontan maupun pembayaran secara kredit gitu. Nah, di sini kan belum aktivitas ya. Seharusnya kan untuk use case ini menggambarkan sebuah aktivitas. Jadi melakukan pembayaran secara kontan ataupun melakukan pembayaran secara kredit. Nah, untuk yang ketiga ini ada include. Include ini adalah suatu penambahan ke dalam use case awal begitu ya. Nah, kenapa dilakukan penambahan? Karena use case awal itu tidak akan dapat
berdiri sendiri tanpa ada penambahan use case ini gitu. Artinya use case awal itu tidak akan lengkap tanpa adanya use case tambahan ini. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Nah, ketika nasabah akan membuka rekening, itu dia tidak akan langsung bisa membuka rekening, tapi dia harus diawali dengan melakukan pencatatan data pribadi atau pengisian data pribadi terlebih dahulu. Nah, inilah yang dinamakan include. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah extend. Extend itu adalah penambahan atau perluasan dalam use case awal. Nah, bedanya dengan include tadi, kalau include itu harus ada. Nah, sedangkan untuk extend ini tidak harus ada, karena tanpa extend ini aktivitas use case awal itu tadi sudah bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya ketika nasabah membuka rekening, otomatis dia bisa melakukan pembukaan deposito ataupun yang lainnya. Nah, ketika pembukaan deposito ini tidak dicantumkan, itu juga tidak masalah, karena intinya adalah membuka rekening gitu. Beda dengan tadi, ketika membuka rekening harus diawali dengan pengisian biodata terlebih dahulu. Nah, untuk extend ini tidak perlu atau tidak harus gitu, tidak wajib untuk ada begitu. Untuk kebanyakan case tadi, extend ini ditiadakan karena dengan penambahan extend ini justru akan memperumit dari sistem yang dibuat seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, agar adik-adik ada gambaran ya dalam suatu sistem. Misalkan dalam sistem liburan atau sistem pemilihan alternatif liburan gitu ya. Nah, di sini ada mission sistemnya, ada aktor utamanya yaitu turis ataupun wisatawan. Tentunya ketika dia akan melakukan wisata gitu ya, dia melakukan registrasi dulu secara online. Kemudian dilanjutkan dengan reservasi, dan yang terakhir adalah mapping begitu. Nah, untuk registrasi ini kita contohkan ya dengan adanya include dan extend begitu. Nah, registrasi ini turis akan melakukan registrasi dalam website. Contohnya, sebelum turis melakukan registrasi, tentunya harus diawali dengan login terlebih dahulu begitu. Nah, tanpa login itu si turis atau wisatawan ini tidak akan bisa melakukan registrasi, makanya dia membutuhkan include berupa login. Nah, sedangkan untuk tambahannya extend itu ketika dia melakukan registrasi, nantinya dia akan berkontribusi terhadap situs webnya itu dengan memberikan saran wisata ataupun saran lainnya. Nah, begitu sehingga ada penambahan extend di sini. Nah, include dan extend di sini tidak mengharuskan ada begitu. Untuk extend di sini tidak mengharuskan ada. Kalau include kan karena kita tidak bisa registrasi kecuali harus login terlebih dahulu begitu. Nah, hasil pengisian registrasi tadi ini nantinya bisa dijangkau atau berhubungan dengan manajer situs, sehingga ada aktor lain pada proses registrasi ini begitu. Nah, setelah melakukan registrasi, kemudian si wisatawan tadi melakukan reservasi untuk penginapannya. Nah, pada use case reservasi ini si turis ini atau wisatawan ini bisa memilih hotel setempat di dekat area wisatanya begitu ya. Nah, dan akhirnya ketika data ini diisi oleh turis, nantinya akan bisa diakses oleh manajer hotelnya begitu. Sehingga di sini ada aktor yang berperan lagi pada proses reservasi selain wisatawan itu, yaitu manajer hotel begitu. Nah, setelah dilakukan reservasi terhadap hotel, tentunya akan dilakukan proses mapping. Nah, proses mapping ini untuk menentukan rute atau jarak ya dari lokasi wisatawan berada menuju ke
lokasi reservasinya tadi begitu. Karena nantinya akan ditemukan beberapa alternatif rute yang bisa dijangkau oleh turis, sehingga si turis ini nanti bisa memilih rute tercepat dari hasil mappingnya ini begitu. Nah, untuk pada proses mapping ini, selain turis, yang berperan di sini adalah navigator yang akan memberikan hasil navigasi dari lokasi turis ke lokasi wisata begitu. Ini adalah gambaran salah satu contoh mission system dari sistem informasi liburan begitu. Nah, untuk selanjutnya silahkan adik-adik dicoba membuat use case diagram dari masing-masing kasus yang sudah adik-adik buat gitu. Nah, silahkan nanti untuk tugasnya itu silahkan diupload ke Eldiru ya. Untuk materi juga sudah tersedia di Eldiru, silahkan bisa di download dan bisa dipelajari lagi. Kemudian silahkan tugasnya untuk dikerjakan, silahkan dibuat secara manual terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita akan belajar membuat use case dalam sebuah aplikasi Power Designer begitu. Nah, untuk pertemuan hari ini materi dari saya cukup sekian. Silahkan tugasnya dikerjakan. Untuk materi UTS itu materi dari Pak Arif saja. Nanti materi saya masuk ke dalam UAS. Selamat belajar, selamat mempersiapkan UAS, jaga kesehatan. Sampai ketemu setelah UAS untuk perkuliahan minggu ke-8 gitu ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.